Hai Nakama Squad, kembali lagi di Ngobrol Akuatik bersama gua Kian Sihab dari Nakama Akuatik sebagai host. Kali ini kita kedatangan teman ngobrol yang spesial, Mas Ivo dan Mbak Aida. Halo Mas, Mbak. Gimana Halo. kabarnya? Baik, baik, baik. Baik. Lagi Semoga akhir-akhir ini selalu sering di rumah aja atau malah pergi-pergi nih? Setengah-setengah lah. Tengah-tengah ya. Iya, setengah-setengah lah. setengah di rumah, setengah Tetap cabut. malahan kalau lagi COVID gini, jujur aja lagi malah rame di dunia perikanan sih. Justru rame ya. Justru rame karena orang pada diem di rumah, jadi orang mau nggak mau ya dia main sama hobinya. Iya sih, mungkin Cari beberapa sesuatu juga yang bisa bosen dipandang juga di ya. rumah. Iya. Mungkin boleh perkenalan dulu mungkin. Oke, ya gue Ivo. Jadi gue ada 2 akun ya. Satu akun Aquatings itu khusus untuk desain kolam dan filterasi kolam dan filter juga. Tapi kalau untuk di ikannya, gue di hobi ikan. Mungkin banyak orang taunya di hobi ikan sih. Udah. Dan Nah, kalau gue Aida dari config.id. Si Aquatings ya, bagian dari Aquatings juga. Oke, sebelumnya makasih banyak Mas Ivo, Mbak Aida udah berkenan ngobrol bareng di Ngobrol Akuatik. Siap-siap. Sama-sama. Nah, tadi kan kita sempat nyinggung soal ikan nih. Berarti Ya. lebih fokus ke ikan mana nih? Kalau sekarang itu gue pribadi ya, gue sama tim gue nih Aquatings, kita lagi mempelajarin tentang PIBAS. Apakah PIBAS itu bisa diotak-atik apa enggak gitu loh. Gue lagi fokus ke situ sih. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini, kalau di ikan lagi fokus ke PIBAS, bisa diotak-atik apa enggak gitu loh. Diotak-atik maksudnya kita bisa ngatur ini ikan mau warnanya mau kayak gimana, markingnya seperti apa. Nah, lebih ke arah situ sih. Berarti seperti marking itu bisa diatur-atur ya sebenarnya ya? Sebenarnya bukan bisa diatur, tapi kita bisa memilih marking sejak dini. Sejak ikan itu masih ukuran 5 cm, 10, di bawah 10 cm lah. Itu kita bisa pilih. Emang cara nyortirnya gimana, Bro? Kalau gue sih penyortirnya tetap sih pakai pil KB sih. Itu udah paling efektif, paling cepat, instan. Itu pakai pil KB. Itu gue cuma butuh waktu paling lama 1 minggu. 12 hari lah. 12 hari lah. Udah lama banget sih 12 hari. Udah matang banget 12 hari itu. Lama juga ya 12 hari. Itu selalu 12 hari atau ada faktor-faktor yang mempengaruhi gitu? Ada faktor-faktor juga banyak sih. Obatnya kita pakainya kenceng apa enggak. Kalau obatnya kenceng mah nggak nyampe seminggu udah kelihatan. Tapi kalau kita mainnya pelan-pelan, itu 12 hari. Cuman tapi kalau kita mainnya kencang, itu resiko kematiannya tinggi. Kalau tadi ada singgung sedikit tentang obat. Emang ada obatnya, Bro? Obatnya itu ya tadi gue bilang, kita sih pakai pil KB. Kita mah jujur aja, itu sebenarnya pakai pil KB itu buat naikin hormon si ikan. Benar-benar pil KB ya? Yang biasa kita beli di Iya, pil apotek. KB kita beli di apotek. Ya, beli di apotek aja. Kontrasepsi itu loh. Alat kontrasepsi itu murah, berapa dah beli? 20 ribuan. 20 ribuan lah harganya. Tapi yang 5 ribu juga ada sih. Iya, 5 ribu juga ada. Oh. Serah pokoknya merek apa. Tapi pil KB itu nggak ngerusak ikan? Pil KB sih nggak ngerusak ikan sih sejauh ini. Gue belum pernah nemuin ikan cacat karena pil KB sih belum. Cuman ikan mati karena pil KB itu pernah. Bisa. Kalau pil KB-nya, iya. Kalau pakai pil KB-nya kebanyakan. Karena airnya kan jadi pekat. Air jadi pekat, oksigennya susah untuk diserap sama ikan. Tapi kalau ngomongin secara bisnis, mungkin ada orang yang nganggap pil KB itu curang. Nah, itu benar nggak sih? Menurut lu gitu? Nah, ada. Sebenarnya sih dibilang curang apa enggak tergantung ya. Tergantung sellernya nih. Kalau sellernya jujur, ya enggak dong harusnya kan. Maksudnya kalau kita nih kan pakai pil KB itu buat nyortir. Misalkan dari 50 ekor cuman dapat 5 ekor yang bagus. Sisanya biasa aja gitu kan, aja atau jelek. Itu kan dijual normal dong. Kalau biasa aja ngapain dijual tinggi? Karena kan nggak ada kualitas. Nah, yang 5 ekor ini baru kita up harganya karena udah pasti gedenya bagus gitu. Yang 5 ekor ini. Jadi kan kalau menurut kita itu wajar lah naikin harga segitu untuk yang 5 ekor ini. Karena kan itu kayak 5 dibanding 50 gitu kan. Jadi itu susah untuk dapetinnya sih. Belum tentu ya. Misalnya kita beli
beli ikannya sampai 100 ekor. Belum tentu 100 ekor itu bagus semua, belum tentu. Dan kan pasti ada yang mati juga. Iya. Cuman yang curang itu kalau dia beli ikan nih, misalkan 50 ekor, semuanya dikasih PIL-KB, dan hasilnya semua rata gitu, sama rata, sama dia dinaikin harganya. Sedangkan dia tuh nggak tahu tujuan dia kasih PIL-KB itu apa gitu. Jadi kayak dia tuh nganggepnya pakai PIL-KB itu ikan jelek jadi bagus. Padahal nggak gitu konsepnya. Bukan gitu konsepnya. Tapi untuk persentase... Yang kayak gitu boleh lah dibilang curang. Tadi misalkan dari 100 pibas, nggak semuanya bagus kan? Itu biasanya persentasenya berapa ya? Untuk yang bagus berapa, yang nggak bagus berapa? Kalau gue stepnya gini ya, yang paling simpel ya. Kalau simpel itu di Orinoco deh. Di Orinoco ya, Pibas Orinoco. Gue simpelnya gini. Gue biasa ngambil sama supplier, misalnya dia jual harga 1.000 perak. Ya kan? Misalnya dia jual harga ukuran 10 cm 1.000 perak. Gue langsung bilang sama supplier gue minta yang 3 spot, itu gue bayar 5.000 perak. Jadi udah nyortir duluan. Udah nyortir duluan. Nah, dari situ kan harga udah pasti beda. Gitu kan? Nah, nanti setelah 3 spot itu, baru gue kasih PIL-KB. Nanti gue bakal kelihatan mana yang markingnya tebel, mana yang markingnya tipis. Sama warna nanti di step berikutnya. Jadi nanti gue kasih PIL-KB, nanti gue bisa lihat, oh ini markingnya tebel, ini markingnya tipis. Kalau gue pribadi, gue sukanya markingnya tidak menyambung. Markingnya misah sendiri-sendiri, tiga bulat. Kan ada orang yang markingnya nyambung gitu kan. Tapi dari situ gue bisa milih, bulat. Kalau dia markingnya nyambung, dari kecil gue kasih PIL-KB pasti udah kelihatan. Oh, bisa dilihat dari nyambung atau mungkin bulat-bulatnya gitu ya? Iya, nanti kalau kita kasih PIL-KB itu bisa kelihatan. Gedenya nanti kayak gitu. Jadi nanti yang bulat itu yang gue anggap bagus. Yang nyambung itu gue anggap jelek. Nah, patokan gue itu kayak di Google, semirip mungkin sama Google. Oh, patokannya dari Google ya. Tapi kalau dari Pibas bukannya coraknya beda-beda ya? Maksudnya ada yang 3 atau mungkin titik-titik kayak apa? Temensis atau polanya sama? Pokoknya gue sih mengarahnya ke Google sih, acuannya ke Google, lihat orang-orang yang hasil mancing, dia dapatnya kayak apa. Nah, acuan gue ke arahnya situ sih. Yang seperti di Google itu yang gue anggap bagus, versi gue ya. Karena itu balik lagi selera. Oh, selera ya. Iya sih. Ya. Tapi kalau apa ya, mungkin gue jadi orang yang pengen cari alternatif lain gitu. Kenapa sih harus pakai PIL-KB gitu? Kenapa nggak pakai tanning aja mungkin? Karena gini, kalau gue sebagai pedagang, ya, gue pasti nggak mau rugi. Itu satu. Kalau gue pakai tanning, itu gue realistis saja. Kalau pakai tanning itu butuh waktu lebih daripada 1 bulan. Lama, terus boros. Lama, boros listrik. Terus lumut air. Airnya berlumut, maintenance-nya mahal. Gue harus nahan ikan selama 1 bulan. Sedangkan gue sebagai pedagang kan gue harus mikirin cash flow, perputaran uang. Benar-benar. Iya. Tanning 1 bulan. Cepat itu gue pakainya PIL-KB. Iya. Tanning 1 bulan. PIL-KB berapa tuh? Iya, tanning 1 bulanan. Gue sebagai pedagang, gue udah cukup lama gue main PIL-KB dari 2014, gitu kan. Gue bisa lah bikin pakai PIL-KB itu 3 hari. 3 hari gue udah siap jual. Sedangkan gue kalau pakai tanning gue 1 bulan. Kalau secara pedagang sih gue cenglinya yang 3 hari lah daripada 1 bulan. Secepat itu ya, dari 30 harian jadi 3 harian doang ya? Iya. Tapi pengalamannya gue pas awal-awal make bisa dapat 3 hari itu boy udah mati ratusan ekor, bos. Oh, berarti kenapa itu kok bisa mati itu? Ya karena itu, kalau kita pakai PIL-KB, airnya jadi pekat. Otomatis oksigen susah terlarut dalam air. Oksigen susah terlarut dalam air, ya kan kehabisan oksigen. Nggak bisa napas lah. Tapi itu bisa diatasin pakai kayak aerator gitu? Kalau oksigennya kalau airnya udah pekat, mau kita kasih aerator sebanyak apapun, airnya susah menyerap oksigen. Oh, berarti kayak dari airnya, zat airnya itu ya? Iya, betul. Karena ada obatnya itu, airnya jadi susah, oksigennya susah larut di dalam air. Oh, gitu. Berarti biasanya gimana dong kalau misalkan habis pekat gitu? Itu diapain? Dikuras kah? Atau diapain? Biasa sih gue seleksi alam juga sih.
Pasti. Kalau gue sih udah tahu nih, misalnya akuarium sekian meter, airnya sekian liter, kepadatan ikannya berapa, obat yang harus gue pakai berapa, itu sih kalau gue ceritain sih agak jelimet sih, agak terlalu ribet. Tapi yang lebih santai sih, gue biasanya udahlah kayak di video gue yang di YouTube-nya Monfik, itu gue di situ gue kasih referensinya, itu yang udah paling simpel lah, udah bisa diikutin orang-orang sih. Nah, kalau misalkan gue sebagai customer nih, habis beli pibas dari lu, terus nggak gue kasih pil KB, apakah itu nanti jadi luntur atau enggak? Si pibasnya itu? Sudah pasti luntur. Tergantung ukuran. Tergantung ukuran? Tergantung umur. ya? Tergantung ukuran dan tergantung umur. Ya. Jadi kalau umur ikan itu di bawah 2 tahun, itu udah pasti luntur. Udah pasti ya? Udah pasti luntur. Paling cepat itu 1 bulan luntur. Berarti tapi kalau harus ikan udah di atas 2 tahun, itu nggak akan luntur karena tanpa pil KB pun itu kan udah markingnya udah kelihatan. Berarti dari umur ya? Jadi gini, konsepnya gue pakai pil KB, jadi pas kecil kita sortir, ya kan, kita dapat marking bagus, nanti dia 2-3 bulan kan luntur. Tapi nanti setelah dia gedenya, itu markingnya dia akan balik lagi seperti sortiran kita waktu kecil. Minimal 25 cm lah ya. Ya, 25 cm atau nggak 2 tahun? 2 tahun. Oh, Jadi 25 konsepnya cm kayak gitu ya. Iya, 25 cm, sekitar umurnya 2 tahun. Jadi gini, ini yang harus digarisbawahin sama teman-teman hobis ya. Jadi pil KB itu di saat kecil, itu dia markingnya bagus. Ya kan? Pas saat dipakai. Pas di saat pakai pil KB, dia markingnya bagus. Tapi setelah 2-3 bulan, markingnya akan turun. Luntur. Tapi nanti setelah gede, setelah umur 2 tahun, itu ikan, kira-kira ukuran 25 cm ke atas, itu markingnya akan seperti sortiran waktu kecil. Oh, gitu. Kayak nerawang gitu loh. Ya, kita jadi kayak dukun ya, menerawang dia dari kecil. Tapi banyak nggak mungkin nerima customer yang lebih banyak nerima customer yang luntur atau lebih kebanyakan stay warnanya tetap seperti itu gitu? Ya pasti sih gue jelasin kalau lu mau bagus ya lu harus lanjut lagi pil KB-nya. Kalau mau bagus terus kalau ya. Kalau dia mau lihat sekarang nih, dia beli nih ukuran 10 cm sekarang. Terus dia pengen lihat kayak gitu terus gitu selama dia beli, ya udah diterusin aja gitu. Cuman kalau kan dia mau sabar terus nunggu markingnya paten gitu ya. Ya itu tunggu sampai 2 tahun lah. Sampai 2 tahun. Stabil gitu ya. Berarti selama 2 tahun itu emang harus di-treat pil KB terus ya? Enggak harus. Oh, enggak harus. Cuman kalau mau enak dilihat doang. Itu cuman kalau kita mau enak dilihat aja. Jadi ya itu tadi balik lagi pil KB itu cuman kita nerawang gedenya dia bagus atau jelek nih. Oh ya. Berarti bukan sesuatu yang harus dilakukan konsisten terus-menerus gitu ya? Itu boleh. Oh, boleh. Itu tergantung balik lagi. Lu mau pilihan nikmatin ya? ikannya terus kan kadang-kadang. Iya itu pilihan. Kadang-kadang kan ada yang gue malas lah kasih pil KB lah, tapi gue udah tahu ikan gue kecilnya bagus, gedenya juga pasti akan bagus. Berarti sebenarnya kalau untuk si customernya sendiri mau pakai pil KB atau enggak itu pilihan ya? Iya pilihan dia sih. Yang penting dia tahu belinya itu di mana, belinya sama siapa, terus beli ikan apa dia tahu. Kalau misalkan dia belinya sama seller, itu ikan hasil PKB, tapi sellernya bilang hasil treatment atau hasil kualitas air yang bagus itu, aduh itu harus dipertanyakan lah. Iya. Nah itu mungkin sempat rame ya di grup Facebook atau di Facebook itu ada yang bilang ngapain pakai pil KB karena dengan jaga kualitas air udah cukup bagus gitu. Nah itu gimana tuh? Nah ini pertanyaan statement itu menurut gue sih abu-abu. Abu-abu. Jaga kualitas air. Iya, jaga kualitas air itu abu-abu. Sekarang gue balik tanya, kualitas air yang bagus itu seperti apa? pH-nya berapa? Tergantung ikan berapa? Ya. Iya, gitu. Jadi misalnya gue pelihara ikan American Cichlid, pH yang bagus di pH 6 sampai 7. Tapi kalau gue pelihara African Cichlid, yang bagus itu pH 7 sampai pH 8. Nah, yang bagus yang mana? Tergantung ikannya berarti ya? Iya. Terus abis itu, misalnya di rumah lu
pibasnya bisa bagus, di rumah gue pibasnya bisa jelek. Tapi kalau secara umum jaga kualitas air, kita sama-sama ngurasnya 2 hari sekali loh. Kan kualitas air gue bagus. Hmm, Tapi pH di tempat lu 7, pH di tempat lu 6, pH di tempat gue 7. Di tempat lu bagus, di tempat gue jelek. jadi TDS di tempat lu 500, TDS di tempat gue cuma 200. Kualitas ikannya beda, pertumbuhan ikannya berbeda. Oh, berarti dari apa ya? Tiap orang kan tempat airnya bisa dibilang beda-beda kan. Jadi Beda-beda. misalkan Iya, Makanya susah kalau misalkan ngomong jaga kualitas jaga kualitas air yang seperti apa gitu. Kita harus jaga di pH berapa, kita harus jaga di TDS berapa, kita harus jaga di kandungan oksigen terlarutnya berapa. Itu kan semua ada nilainya dan ada alat ukurnya gitu loh. Jadi kadang-kadang lu kalau ngomong, ada beberapa orang yang ngomong jaga kualitas air, itu sempat loh ada yang gua tanya langsung, jaga kualitas air seperti apa, pH-nya berapa, dia nggak bisa jawab. TDS-nya berapa, dia nggak bisa jawab. suhu gitu lah, suhu juga dia. Ya pokoknya di sini airnya bagus gitu. Iya, bagusnya berapa gitu loh. bagus. Kalian tanya dia Plonga-plongo. bingung jawabnya. Iya sih benar, karena air yang mungkin ada di Surabaya atau di Bandung, Jakarta bisa jadi beda-beda gitu. Bahkan yang satu kota aja Ya, kualitasnya juga bisa beda ya. air tanah kita tetanggaan bisa beda. Padahal tetanggaan ya. Iya. Lu galinya 40 meter, gue galinya 60 meter. Hasil airnya beda. Bener sih, masuk akal, masuk akal. Iya, Tapi- makanya kadang-kadang suka lucu. Gimana? Tapi kalau secara apa ya, faktor itu pengaruh nggak dari kualitas air itu? Faktor apa nih? Kualitas air. Tapi ya itu dia lagi. Kalau lu ngomong kualitas air, lu harus buka Google. Biasa gue buka Google, nanti kan di situ tulis rata-rata ikan dia bisa hidup di pH berapa. Ya kan? Misalnya dia tulis pH 6 sampai pH 7. Ya kan? Ya udah, lu harus main di sekitar pH 6,5. Ya kan, nanti dia tulis TDS-nya harus 500. Ya udah, lu main di sekitaran 500 saja TDS-nya. Terus habis itu temperaturnya berapa? Nanti lu harus main di sekitar situ. Tapi untuk jaga pH, untuk tetap, misalnya pH rumah kita 7, kita mau bikin di pH 6,5, itu susahnya minta ampun. Susah ya? Susah. pH susah. Susah banget itu. Makanya Apalagi- gue tuh kadang-kadang kalau lihat orang-orang yang memberi statement jaga kualitas air, itu tuh gue mau nanya kualitas airnya seperti apa tuh takutnya gue disangka attack banget karena gue pedagang juga gitu loh. Cuman tapi statement itu tuh abu-abu banget. Statement itu tuh abu-abu, lu nggak. Dan gue setiap ada beberapa orang gitu ya yang iseng gue PM, gue tanya langsung kualitas air seperti apa, mereka nggak bisa jawab. Cuma mereka cuma bilang rajin aja dikuras. Ya dikuras biar apa? Iya, kalau rajin dikuras, kalau emang air dari sananya kayak gitu ya sama aja sebenarnya. Iya. Nah makanya jadi lu sebagai orang umum deh, kalau gue tanya jaga kualitas air, lu bisa jawab apa enggak? Paling di sekitar tadi, nguras-kuras. Iya, tapi nilainya nggak tahu kan? Iya, nggak tahu ya. Iya, nilainya pH-nya berapa, TDS-nya berapa, oksigen terlarutnya berapa, KH-nya berapa, itu jelimet banget. Makanya itu yang apa ya? Iya, lu pasti sering ngalamin kan, ya yang haters yang suka ngomong kayak gitulah. Karena mereka nggak terima aja gitu kalau kita jualan pakai pil KB, ikannya kita jual mahal. Mereka nggak terima kalau kita up. Ya, kita itu juga sih. rahasianya. Kita up rahasianya. Itu kan termasuk rahasia penjual, rahasia dapur ya. Ada yang nggak suka lah yang kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu, signifikan apa sih harganya mungkin? Normal itu ikan harga 100.000 kita bisa 250.000-an. Lebih dari 100% nih, ya? Lebih daripada 100%. Misalkan monokulus itu yang biasa 10 cm ya, 50.000 gitu. Kita bisa jual 250 kayak gitu. Kalau Kelberry sih nggak terlalu tinggi sih, karena nggak terlalu ngaruh ya, dia ke market aja. Tapi gue kalau Kelberry gue belum gitu trial sih, karena dia lebih ke signing doang sih ya. Iya, gue belum nemuin marking yang tebelnya seperti apa. Jadi untuk di Kelberry gue karena belum dapat ukuran tibas yang 10 sentian, jadi gue belum begitu trial mana sih yang bagus, mana yang jelek gitu loh. Tapi kalau kita lebih ke monokulus. Monokulus. Kalau Kelberry sama Orinoco tuh masih normal, jadi kita nyortir paling buat sendiri aja.
Kalau dia mau bayarin Hmm, harga mahal ya nggak apa-apa gitu. Kadang kita masih mau nahan-nahan juga buat piara sendiri gitu. Paling enak monokulus sih. Enak monokulus ya. monokulus ya. Mungkin Iya. untuk memastikan itu berarti kita bicaranya dalam konteks monokulus aja atau sebenarnya semua pibas bisa? Semua siklit. Oh, semua siklit. Hmm. Iya, tapi kita belum punya standar. Indonesia itu belum punya standar untuk pibas yang bagus itu seperti apa. Ya. Siklit, Masih sesuai selera ya. iya masih sesuai selera. Nah, kenapa gue sekarang sudah mulai belajar dalam tanda kutip mengotak-atik pibas karena Hmm. udah ada brand pelet Hmm. yang dia mau ini loh, mau ayo kita bikin kontes. Tapi kan gue harus Hmm. ada standar. Kalau gue nggak ada standar, gue nggak bisa bikin kontes. Benar juga sih. Penilaian jadi subjektif nanti ya. Ya, betul sekali. Makanya gue harus bikin standar. Dan yang kedua, kalau sudah ada kontes, ya, pasti harga Hmm. ikan naik. Benar sih. Iya. Dan setelah harga ikan naik, itu breeder, itu pasti Hmm. dia akan berlomba-lomba untuk menghasilkan pibas yang bagus. Kalau harga naik. Ya. Dari permintaan tadi ya. Iya. Tapi kalau pibasnya jelek, abis itu marketnya lesu, harga lesu, ya kan? Gue ngapain Hmm. cetak pibas, capek-capekin badan doang, mending gue buang aja, gue gantikan lain. Tapi kalau ngomongin market, sebesar apa sih Ya, market pibas itu? market pibas sepengalaman Hmm. gue sempat stop main pibas tahun berapa sih, Dak? 15-an 2017 ya 2000 pokoknya 16 ya. 2016 ya 2016 gue selesai dari kontrakan. 2016 gue stop pibas ya. Tapi sebelum 2016 gue 2010 itu rekor gue jualan itu Hmm. di 5.000 ekor dalam waktu 24 jam. 5.000 ekor. Ya, yang ukuran 5 cm ya. Itu kebanyakan beli borongan gitu atau Kebanyakan sih borongan gitu loh. Tapi borongan? Seller lagi. seller banyak kan reseller yang ambil. Cuma tapi lu bisa bayangin aja Iya sih. 5.000 dalam waktu nggak nyampe 24 jam. Itu gila itu. Jadi berarti itu tandanya permintaannya banyak ya? Itu tahun Ya, berapa itu? tandanya permintaan banyak. 2015 ya? Itu 2010. Oh, 2010. Kalau untuk Jago sekarang banget ya gimana gue itu? ini kan. Kalau Sekarang untuk ya, sekarang? Aida. Kalau gue sekarang gue nggak ngikutin, gue Aida sekarang ngikutin. Kalau sekarang gue lebih ke yang udah jadi sih. Yang udah jadi. Kayak minimal 10 cm lah. Soalnya kan gue mainnya lebih ke ecer, retail. Paling banyak itu paling orang ambil 5, 10 kayak gitu-gitu. Jadi paling yang 10 cm, paling kecil itu 10 cm. Atau yang udah gede sekalian gitu. Karena lebih banyak pasarnya. Nah, di Monfix sendiri jualan pibas apa aja biasanya? Apa aja yang lagi ada ya? Iya, kita mah tergantung ada. Jadi gini, kalau di Pibas sih gua sama Aida sih ya udahlah, ada barang ini ya udah kita treatment, bisa bagus kita jual. Kebalik deh ya. Bagus kita tahan ya. Kalau balik kalau Kadang dia udah gak mau jualan pibas nih, jadi dia selain ke gue. Gue dapetnya tuh kayak pibas itu lebih dari hobis ya, lebih banyak dari hobis dapetnya. Jadi hobis yang bosan nawarin ke gue gitu, terus ya udah gue angkut, gue jualin gitu. Jadi tapi kita nyortir juga sih, maksudnya kalau yang kecil-kecil ya. aja. Jadi kalau gue lebih yang kecil-kecilnya, kalau gue yang kecil-kecilnya, kalau yang jelek gue jual malahan, yang bagus gue tahan. Karena gue mau lihat dia gedenya kayak apa. Gue lagi pelajarin, namanya tadi gue bilang gue lagi pelajarin ngotak-ngatik, dan sampai sekarang ini gue sekarang sudah bisa coloring pibas. Jadi kalau pil KB, oke, gue balik lagi ke KB ya. Pil KB itu cuma spotted, dia nggak bisa coloring. Dia cuma marking doang, pil KB. Dua hal yang berbeda ya? Gimana? Beda. Dua hal yang beda. Jadi gue udah bisa marking, sudah gue dapat yang bagus, baru gue coloring. Nah, coloring itu kayak gimana tuh berarti? Kalau coloring? Coloring itu untuk sekarang ini gue pakai pelet. Pakai pelet? Ya, kita kasih makannya pakai pelet. Selain pelet gitu? Kayak mungkin udang? Udang. Aduh, apa ya? Udang lama, mahal. Nah, itu dia. Lama, mahal, ribet. Amis sih. Soalnya dia kan harus taruh di kulkas. Terus kalau kelamaan tuh dia busuk. Pokoknya enggak banget sih kalau udang. Kalau udang sih kita udah gimana ya? Udah buat pari doang. Buat pari gitu. udah. Tapi tujuannya bukan coloring. Ya udah buat pakan aja biasa. Iya. Buat daily use aja. Berarti untuk coloring pibas lebih cocok pelet ya berarti untuk coloringnya ya? Pelet lebih cepat,
simple, ringkas, dan nggak ngaruh apa sih ya, bagus sih. Bagus. Paling ke air aja. Dan pelet tuh enak. Gue sukanya pakai pelet itu. Kenapa gue bilang pelet itu enak? Karena pelet itu kalau lu udah pakai pelet-pelet yang profesional ya, lu enak, lu bisa milih. Lu mau buat apa? Gedein ikan, itu ada peletnya sendiri. Buat warnain ikan, itu ada peletnya sendiri. Ada pelet buat khususnya daily, buat ya? harian. Iya, buat daily, buat harian, itu ada peletnya sendiri. Jadi lu enak, tinggal mau pilih yang mana. Dan itu nggak ribet. Lu simpan di toples, nggak masalah, nggak bau. Tinggal milih-milih mau yang mana, yang ini tinggal cemplung-cemplung. Iya, iya. Dan nggak perlu nunggu apa ya, sungai, Nah, nunggu hujan, nunggu nggak harga hujan. udah gitu kalau pelet harga nggak berubah. Kalau kita pakai ikan mas, kita pakai cacing, cerek, itu harga berubah tergantung supply kan. Kalau supply-nya banyak harga turun, supply turun harga naik. Kalau pelet stabil dan bisa dicari di mana aja. Iya betul. Lebih praktis ya. Iya, terus buat teman-teman nakama yang jauh-jauh, yang misalnya di daerah Kalimantan lah, apalah, mereka pasti mikir susah cari pakan hidup gitu kan. Nah, pakai pelet tuh paling enak sih. Cuman ngelatih ikan makan pelet itu susah. Pibas makan pelet susah. Nggak semudah itu ya berarti ya? Wah, tidak semudah itu Ferguson, bos. Biasanya berapa susah. Adaptasi berapa lama tuh untuk pibas? Tergantung pelet apa yang kita pakai. Maksudnya tergantung pelet, ada jenis-jenisnya gitu ya? Atau merek? Ada brand-brand tertentu. Brand-brand. Ada brand-brand tertentu. Cuman pasti tahu lah orang yang nonton, yang ngikutin gue berdua sama Ida pasti tahu lah gue pakai peletnya apa. Udah pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Cuman tapi yang terbaik ya emang yang gue pakai itu sih. Tadi kita waktu ngomongin PILKB sempet nyinggung soal breeder pibas. Nah, emangnya udah ada breeder pibas bro di Indonesia? Wih, banyak sekali. Udah banyak ya? Banyak banget. Kalau bisa aja bisa. Iya, banyak banget. Rata-rata dan itu breeder, harganya gimana? Rata-rata breeder pibas mono doang atau? Udah semua varian. Kecuali Temensis. Emang kenapa? Temensis? Wah, belum tahu deh. Masih misteri itu, misteri. Nih, buat ini karena banyaknya breeder, gue kasih ya, banyaknya breeder, makanya semua orang sekarang bisa pelihara pibas. Dulu di tahun gue di 2010, 2009, 2010, semua masih impor. Orang yang pelihara pibas itu orang tajir doang. Karena Kelberry harga ukuran 5 cm itu harganya sekitar 1,2 sampai 1,5 juta ukuran 5 cm. 5 cm ya? Ya. Intermedia 6 jutaan malah ya. Azul itu ukuran sekitar 15 cm itu sekitar 5 juta. 5 juta. Iya, kaget kan? Gila. Waktu makanya sekarang karena banyaknya breeder, makanya harganya sekarang jadi ambruk gitu. Itu mulai tahun berapa, Bu? Misalnya waktu mulai ada breeder, itu tahun berapa? 2-3 tahun setelah import masuk. 2013, 2014. Iya sih, dan sekarang kayak seolah-olah pibas mulai jadi mainstream ya, kalau nggak salah. Ya, jadi mainstream. Tapi yang gue agak sesalin ya, gue tahu pibas dari tahun 2010 sampai 2020 nggak ada perkembangan. Perkembangan gimana tuh? Gitu aja pibas. Perkembangan gimana? Kita nggak pernah bisa dapetin marking yang bagus seperti apa. Nggak ada patokan gitu. Nggak bisa kita dapetin yang ibaratnya Kelberry Spider gitu. Kita sampai saat ini di Indonesia belum bisa bikin Kelberry Spider. Kelberry Spider itu gimana bro maksudnya? Yang markingnya burik banget lah, itulah pokoknya marking full lah. Dari Singapura udah bisa bikin gitu. Dan di tahun 2012 waktu itu ada orang Singapura ketemu sama gue, dia kebetulan ke Jakarta, orang dari Monster Fish Keeper. Orang Monster Fish Keeper ke Jakarta, dia nunjukin gue video-video pibas yang di sana. Itu markingnya udah gila-gilaan. Marking full, sampai perut-perut semua marking Kelberry semua full. Sampai dan gue mikir juga. Indonesia udah 10 tahun. Iya, Indonesia udah 10 tahun. Tapi nggak ada perkembangan. Nah, makanya untuk mendapatkan marking yang bagus seperti itu, kita harus selective breed. Selective breed kita dapat dari mana ya? Balik lagi dari PILKB itulah. Jadi kita udah bisa sortir, oh ini kecilnya bagus, oke kita gedein ya, nanti buat calon indukan.
nanti kita cari lagi yang bagus lagi, kita kawinin nih biar markingnya semakin bagus, semakin tebal, semakin bagus kayak gitu. Tujuan gue pakai pil KB itu kayak gitu. Cuman tapi banyak orang yang salah nangkep, cuman Sujon aja. iya kan sujon bener tuh. Tujuannya tuh ke situ gitu loh, untuk membalikkan jadi semua sih bakal ada kesinambungan ya. Kalau misalnya breedernya sudah bisa selective breed, ya kan, breedernya bisa jual mahal, ya gua akuin breeder harus jual mahal. Kenapa? Karena mereka hidup dari ikan. Breeder tuh capek banget loh. Apa Iya. sih Guys? Mereka hidup dari ikan, Capek gitu loh. Mereka hidup dari ikan. Kalau kerjanya dia nggak dihargain, mereka akan berhenti cetak pibas. Mereka udah berhenti cetak pibas, hasilnya apa? Hobis mau dapat pibas dari mana? Jadi mahal. Bener sih, ya bener. Ya kan? Yeah. Jadi kita saling menghargai lah. Kita saling menghargai. Maksudnya breeder juga jangan dipus harga murah terus. Kalau dia berhenti cetak pibas, orang-orang nggak bisa nikmati pibas lagi dong. Iya, balik lagi ke merekanya juga ya. Ya, tapi kalau kita sudah selective breed, kita sudah seleksi, nanti akan timbul dua breeder. Satu breeder yang cetakannya bagus, satu breeder yang biasa-biasa aja. Jadi semua market terpenuhi. Baik yang atas maupun yang bawah gitu ya, bisa ke... Iya, betul. Ada marketnya semua. Iya sih, untuk bahkan meskipun pibas yang dalam tanda kutip jelek gitu, juga ada marketnya sebenarnya ya. Cuma mungkin... Ada marketnya. Ada banget. Cuma mungkin maksud Mas Ivo tadi, kenapa nggak ada yang kayak apa, yang tadi di Singapura juga gitu, supaya bisa nggak kayak semua market. Iya, begitu. Jadi kayak kita ngomong lah, Arwana Super Red. Ada yang harga miliaran, ada yang harga cuma 2 juta. Yeah. Semua market bisa. Tapi itu tetap jadi apa ya? Tetap jadi usaha apa ya? Pergerakan bisnisnya di situ tetap ada terus gitu loh. Tetap jalan ya. Tetap jalan. Kenapa kita nggak nyontoh ikan lain? Lohan, orang ngomong Lohan murah, bla bla segala macam lah. Lohan sekarang udah ambruk harganya. Coba kita masuk ke komunitas Lohan. Harga Lohan masih ada yang puluhan juta, bos. Lohan, Diskus. Iya, Diskus juga gitu. Itu kan semua dimainin. Diskus juga masih... Iya, Diskus juga masih stabil ya? Masih ada, ya itu tadi ada 2 market. Ada market high end, ada market yang low end. Dan itu sebenarnya sebenarnya cita-citanya juga mau dibuat untuk pibas juga ya? Kayak gitu. Iya, itu cita-cita. Dan gua dulu sudah di tahun 2012-an, gue sudah membuat event pibas. Di tahun 2012 ya. Gue bikin event tentang pibas. Tapi itu, orang tuh nggak pernah menghargai usaha orang di Indonesia. Jadi kita udah bikin bagus gitu, tapi sujon aja pikirannya. Mungkin edukasinya kurang kenceng mungkin ya? Ya haters lah, ada ya tetap lah ada yang pro, ada yang kontra. Tapi itu menurut gue sih seru. Itu bumbu-bumbunya di ikan. Kalau nggak ada gitunya nggak seru itu. Nggak seru ya? Nggak ada bahan gosip. Gue tanya, lu kalau nggak ada gosip, lu nggak ada podcast kan lu? Jadi ya tetap lah ada bumbu ini. Tapi ya untuk jadi hobis ya, sorry nih kata-kata gue kasar. Untuk jadi hobis jangan bego-bego banget lah. Intinya gitu, jangan bego-bego banget. Nah, kenapa tuh? Nggak boleh bego-bego banget? Iya, jangan bego-bego banget, dibego-begoin orang gitu. Terus kadang-kadang orang ngomong dia percaya aja. Seller tapi ngomong gini. Iya, seller ngomong gini. Seller ini bagus, beli. Seller ikan ini bagus, beli. Ini bisa digabung, bisa beli gitu. Terus abis itu yang tadi gue bilang, pakai pil yang ada seller bilang, wah pakai pil KB bisa bikin mandul. Bilang gitu, tapi bullshit, itu pil KB ya. Oh ya, ini ada mitos lagi nih. Pakai pil KB mandul, itu mitos. Mitos ya itu berarti ya? Mitos. Nah emang realitanya gimana tuh? Gimana? Emang realitanya gimana? Nggak bikin mandul ya? Enggak, ya sekarang gini lah. Secara garis besarnya dulu deh. Pil KB itu cuma menghambat, mencegah. Tapi setelah orang selesai berhenti pakai pil KB, orang itu bisa hamil lagi kan? Sama di ikan juga gitu. Dan gue sudah membuktikan. Gue bukan pakai katanya. Gue semua sudah membuktikan. Udah proof ya? Gedein, kawinin. Nih, dari kecil gue kasih pil KB. Gue gedein. Udah ukuran indukan, gue kasih pil KB dulu. Indukan, gue kasih pil KB. Dia nggak mau nelor. Setelah lewat dari 2 bulan, mau nelor. Jadi kalau gue tuh lebih ke lu jangan pakai ilmu katanya. Lebih buktiin dulu baru ngomong.
gampang Iya. percaya lah. Ya, jangan gampang percaya. Ada orang yang tadi gue bilang itu, jangan percaya sama, jangan mudah percaya. Yang tadi gue bilang, pakai pil KB bikin mandul semua segala macam. Lu jaga aja kualitas air. Jadi dia jaga kualitas airnya secara teoritis dia nggak tahu, kan jadi bingung. Tapi orang itu percaya Benar. aja karena dia di mindset, di doktrin. Gitu, makanya tadi gue bilang jangan bego-bego banget gitu loh. Kalau Dia nggak tahu kalau apa-apa. dia ngomong jaga kualitas air, tanya detail kualitas air seperti apa yang harus gue jaga. Mata Benar. gitu ya. Iya. Oh iya. Lebih Dan- kritis lagi Dan lah ya. gua nih, iya, dan gua untuk saat ini yang gua kerja di Aquathings ya. Gua kerja di Aquathings, gua bisa membantah omongan orang yang menurut lo deh, sekarang gue tanya balik ke mana, menurut lo yang bagus itu kualitas air berapa hari sekali? Nggak ada yang pasti sih sebenarnya. Oke, nggak ada yang pasti. Dasarnya berdasarkan apa? Mungkin jenis ikan, kotoran mungkin. Kalau gue ke customer, pasti gue bilang gini, selalu bilang, lu cek dulu amonia lu. Amonia dan pH. Kalau mereka amonianya nilainya masih 0, pH-nya masih stabil, buat apa dikuras? Buang-buang air dong, buang-buang tenaga. Jadi kalau gue selalu mengedukasikan customer-customer gue, pasti kayak gitu. Lu harus punya pH tester, lu harus punya amonia tester, karena ini basic. Gitu loh. Lu metode pengurasan lu berdasarkan amonia tes. Kalau udah amonia tes selama 1 bulan, amonia tesnya masih bagus, buat apa dikuras? Berarti bukan berdasarkan waktu ya? Enggak. Jadi sekarang gini, bodohnya lagi orang, ya, dia filter udah mahal. Dia beli filter 10 juta. Ya kan? Terus habis itu dia kuras airnya seminggu sekali. Lalu ngapain pakai filter 10 juta, bos? Filter mahal-mahal, masih nguras sering. Ya kan? Iya, benar. Dan itu banyak loh kejadian di Indonesia. Banyak ya? Sering dong berarti kayak gitu. Karena teori katanya itu. Teori katanya. Katanya begini, katanya harus kuras minggu sekali, katanya harus kuras gini gitu. Gue bikin konten setiap hari ya. Banyak sih kayak artikel-artikel itu ya apa kuras air segini segitu. Mungkin itu yang bikin orang katanya itu mungkin ya. Mungkin. Bisa jadi. Karena gini, ya kita nggak bisa pungkirin juga, dan gue nggak bilang orang yang menulis itu bodoh. Gue nggak bisa bilang itu juga. Karena itu teori jadul. Kita juga harus akuin lah, zaman dulu nggak secanggih sekarang. Iya sih, benar-benar. Ya kan? Ya, dan udah gitu tidak ada yang mengupdate tentang itu. Tidak ada yang mengupdate. Coba ada orang yang mengupdate tentang situ. Makanya gue sekarang itu lagi berusaha untuk mengupdate itu. Mengupdate semua. Jadi kita bikin pinter customer juga. Jadi kita nggak cuma cari cuan. Gitu. Jadi kita, ya gue sering, ya itu benar aja. Gue nggak cuma cari cuan ya. Cuma cari cuan, kita juga cari teman gitu istilahnya. Lo pembeli gue, tapi lo juga harus pintar. Gitu. Iya. Kita nggak mau lah nyari cuan dengan ngebego-begoin orang. Gitu. Jujur sih, beberapa customer gue akhirnya sekarang jadi pinter gitu loh. Jadi pinter, jadi akhirnya nggak pakai gue lagi. Nah, kita sebenarnya udah di ujung sesi akhir video ya. Mungkin ada closing statement gitu? Closing statement kalau gue gini, buat teman-teman yang pecinta ikan predator, kalau gue secara teknis lah ya, jangan percaya sesuatu cuman karena ilmu katanya. Lu harus buktiin lu sendiri, lu gagal itu wajar. Itu sih kalau gue lebih, jangan ilmu katanya lah. Sekarang teknologi udah canggih, Google udah banyak. Lu bisa tanya ke orang, bisa komunikasi sama orang, nggak kayak zaman 2010 itu susah banget untuk dapat informasi. Harusnya sekarang sih lebih pinter lah orang-orang sih harusnya ya. Iya sih. Tuh kalau dari segi teknisnya sih gue sih kayak gitu. Yang penting mau belajar gitu ya. Soalnya grup Facebook udah banyak. Kalau misalkan malu nanya ya silakan nyimak aja gitu. Misalkan orang lagi ngomongin apa disimak aja dari komentarnya, bisa disimak kayak gitu. Terus sering gaul aja sama sesama hobis. Itu penting sih. Jadi kayak nambah relasi, terus nambah ilmu juga gitu. Sharing pengalaman gitu ya. Banyakin nongkrong. Banyakin nongkrong. Ini jujur kita masih nongkrong nih jam segini nih. Gak nongkrong sih sebenarnya, kita lagi ngedesain kolam sih jam segini. Apa ya? Berbagi ya. Iya. Mau berbagi ilmu. Berbagi ya. Ya berbagi ilmu, jujur ya. Ini gue ngobrol sepanjang lebar ini di akun kita aja belum bahas ini ya. Belum.
di akun YouTube gue pun belum ngebahas ini. Jadi lu naikin cepet-cepet deh sebelum gue yang naikin duluan. Oke, makasih banyak Mas Ivo, Mbak Aida, karena udah ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol. By the way, tadi udah juga sempat disinggung sosial medianya, mungkin boleh disebutin lagi sosial media Instagram mungkin ya. Instagram gue ada di Hobikan sama aquating.id. Aquatics.id sama monfit.id. Oke, nanti gue cantumin di sini. Sampai jumpa Oke. di Ngobrol Akuatik episode selanjutnya ya. Dah. Bye.